baik. Haleluya. Baik, salam saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua yang hari ini boleh diberi kepercayaan oleh Tuhan sehingga kita boleh ada untuk menikmati kasih dan setianya. Pada pagi hari ini saudara kembali jumpa dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Tentunya pagi hari ini saya rindu berbagi berkat buat kita sekalian lewat grup ini, dan saya percaya bahwa saudara yang bergabung boleh menjadi saluran berkat juga bagi orang lain dengan cara saudara boleh tekan share, atau saudara yang akan mengikuti di akun channel YouTube saya, saudara dapat share dan juga bagikan sehingga dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Pada pagi hari ini saudara, tema khotbah yang akan saya seberangkan lewat semangat pagi ini adalah tawaran spesial seperti yang saya sudah tulis di bagian daripada awal pertemuan ini saudara. Dan pastikan saudara dan saya pada pagi hari ini saudara diberkati dengan bagian renungan ini. Saudara mendapatkan tawaran spesial dari Tuhan ya. Sebelum kita akan memulai di dalam perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk ada dalam hadirat Tuhan. Satu pujian kita akan naikkan dan kemudian kita akan masuk di dalam doa untuk kita nikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Penolong yang selalu setia, kita naikkan ini pujian dan kita akan sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kaulah segala-galanya. Kami meninggikan, kami mengagungkan Engkau. Haleluya. Penolong selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh
Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dialah Tuhan penolong kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dalam segala keadaan, Dia sanggup memperhatikan dan menolong saudara sekalian. Karena itu pada pagi hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Allah boleh mengambil alih seluruh kehidupan kita, memimpin perjalanan hidup kita, dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kembali Tuhan izinkan kami boleh berjumpa bersama. Dan hari ini kami ada dalam semangat pagi-pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang sebentar kami dengar boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami sebuah pengertian untuk kami lebih lagi mendekatkan diri dengan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dapati setiap saudara-saudara dimanapun yang sedang mengikuti live streaming ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan anugerah pada pagi hari ini. Sehingga di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, mereka boleh melihat campur tangan Tuhan. Baik di tengah pekerjaan, di rumah tangga, di pelayanan, di mana saja Allah turut bekerja.
Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami, jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami taruh sepenuhnya, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saudara bisa memperhatikan dan menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pada kesempatan pagi hari ini saya ambil dari ayat yang ke-51. Di sana dikatakan begini, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Kalimat ini saudara menjadi penekanan saya. Apa yang hendak engkau perbuat? Apa yang hendak kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, ini sebuah tawaran spesial yang Tuhan Yesus berikan. Jikalau tawaran spesial seperti ini datang kepada saudara pada hari ini, kalau saudara ada dalam sakit, lalu Tuhan Yesus datang dan berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pasti Anda akan berkata bahwa, "Tuhan, saya mau sembuh." Kalau hari ini engkau sedang ada dalam masalah ekonomimu, maka kalau Tuhan datang dan berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pasti Anda akan berkata, "Tuhan, saya mau keluar dari masalah ekonomi ini." Saudara yang diberkati, kalau engkau sedang ada dalam masalah rumah tanggamu, dan Tuhan berdatang dan berkata, "Apa yang hendak aku perbuat bagimu?" Pasti engkau akan berkata, "Aku rindu Tuhan keluar dari masalah rumah tanggaku, mengenai suamiku, mengenai istriku, mengenai anak-anakku, mengenai orang tuaku, atau mengenai siapapun yang saudara sedang jadikan itu sebagai sumber masalah." Saudara yang diberkati, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau dalam hidup kita ini datang pertanyaan seperti ini, "Apa yang hendak aku perbuat bagimu?" Datangnya pertanyaan itu justru dari orang yang spesial, datang dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Maka pasti tawaran ini akan membuat kita memberikan jawaban-jawaban juga yang sesuai dengan kebutuhan atau keadaan kita yang sedang kita alami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya terlampau yakin bahwa tawaran spesial seperti ini adalah tawaran spesial yang juga masih berlaku buat kita sekalian yang sedang merindukan sesuatu, yang sedang ada dalam pergumulan. Saudara pun membutuhkan tawaran spesial ini. Pada pagi hari ini saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya saudara dan saya pun mendapatkan tawaran spesial seperti yang diperoleh oleh Bartimeus. Berharap saudara mendengarkan dan mengikutinya secara baik. Mari, yang pertama di sana dikatakan begini, ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, perhatikan, Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
Saudara, lalu saya lompat di ayat yang ke 49. Lalu ayat yang ke ayat yang ke-50. Lalu ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus keluar dari Yeriko, dikatakan Yesus keluar dari Yeriko. Ini berarti, saudara, orang ini mengalami kesempatan yang terakhir. Orang ini mengalami kesempatan, bukan kesempatan yang pertama. Bartimeus tidak mengalami mujizat pada waktu Yesus tiba di Yeriko, atau pada waktu Yesus berjalan-jalan di Yeriko. Tetapi ketika Yesus keluar dari Yeriko, Alkitab berkata bahwa saat itulah Bartimeus mendapatkan kesempatan untuk menerima tawaran spesial dari Tuhan. Di saat itulah kemudian Tuhan membuat perkara, membuat mujizat buat seorang yang bernama Bartimeus. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa dalam hidup ini terkadang kita ingin sekali bahwa sesuatu itu terjadi menurut kemauan kita, terjadi sesuai dengan kehendak kita, terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saudara, kalau kita, tadi saya katakan, ada dalam sebuah keadaan sakit, kalau kita ada dalam sebuah keadaan di mana kita sedang dalam persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, atau persoalan apapun, maka saudara, ketika saudara mengalami hal itu, sepertinya kita rindu sekali, kita cepat keluar, kita cepat keluar dari situasi tersebut, atau masalah itu segera terselesaikan. Namun terkadang kita harus ingat bahwa Tuhan itu punya timing yang lebih tepat. Tuhan mempunyai second time buat kita. Tuhan mempunyai waktu yang sebenarnya berbeda dengan waktu saudara dan saya. Dan karena itu kita harus mengerti tentang waktu Tuhan. Kita harus mengerti tentang apa yang Tuhan sedang programkan buat kita. Saudara yang diberkati Tuhan, Bartimeus mengalami hal itu. Dia sekali lagi tidak mengalami mujizat, dia tidak mengalami pertolongan, dia tidak sembuh, dia tidak keluar dari situasi pengemisnya. Waktu saudara, Yesus tiba di Yeriko. Tetapi saat Yesus keluar dari Yeriko, dia baru mendapatkan timing tersebut. Dia baru mendapatkan kesempatan tersebut. Hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kalau mungkin Tuhan masih menolong tetanggamu, Tuhan lebih dulu menolong orang lain, Tuhan lebih dulu saudaraku menolong saudara-saudaramu yang lain, itu bukan berarti Tuhan tidak punya pertolongan atas hidupmu. Itu bukan berarti Tuhan tidak akan menolong hidupmu. Itu juga bukan berarti Tuhan tidak mengasihi engkau. Tuhan punya second time, waktu yang tepat untuk dia dapat melakukan sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat yang pertama, saudaraku, bahwa tidak ada sesuatu apapun di bawah kolong langit ini yang tidak ada waktunya. Lalu di ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi kalau hari ini kita belum ditolong Tuhan, seolah-olah berpikir bahwa Tuhan tidak menolong kita. Jangan. Sekali lagi, ini adalah bukan waktu kita. Ada second time, ada waktu yang akan datang di mana Tuhan pasti akan berperkara buat saudara dan saya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti tentang waktu Tuhan ini. Dan kalau kita mengerti tentang waktu Tuhan ini, kita akan belajar untuk sabar. Kita akan belajar untuk tekun. Kita akan belajar untuk tetap setia. Kita akan belajar untuk tetap taat. Kita akan belajar untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya second time buat kita. Tuhan punya waktu buat saudara dan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Anda yang sedang bergumul hari ini dengan pasangan hidupmu, yang sedang bergumul, saudaraku, bagaimana saya mau mendapatkan seorang jodoh, ya saudara, ingatlah baik-baik. Tuhan punya second time. Tuhan punya waktu. Kalau Anda sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan, kapan saya mendapatkan pekerjaan yang tepat? Saya rindu jadi PNS. Saya rindu bekerja di tempat ini. Saya rindu diangkat jadi kepala bagian, kepala seksi, ataupun
Apa jabatan yang saudara inginkan? Saya mau sampaikan hari ini bahwa Tuhan punya second time buat saudara. Tuhan punya waktu yang tepat buat saudara. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan, dengar baik-baik bahwa Tuhan juga punya second time buat saudara. Sabar, tekun, dan terus berjalan di dalam kehendak Allah. Taat, maka saudara akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, itu kunci yang pertama yang kita harus ketahui supaya kita mendapatkan tawaran-tawaran spesial dari Tuhan. Yang kedua, mari kita perhatikan di ayat 47. Firman Tuhan berkata begini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, semakin berserulah ia. Yesus orang, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin ia berseru dengan keras, anak Daud, kasihanilah aku. Kalimat yang saya mau tekankan yang kedua adalah kasihanilah aku. Saudara, kasihanilah aku. Kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan apa ya? Saya tahu identitas diri saya. Saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang buta ini dia menyadari diri bahwa di hadapan Tuhan dia bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan dia butuh belas kasihan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia benar-benar tunduk. Sekalipun dia sedang, saudaraku, kebelet, kepengen, ya, dia sedang betul-betul rindu mujizat, dia sedang rindu kesembuhan, mau melihat, mau keluar dari situasi pengemisnya. Tetapi kalimat yang diberikan oleh Bartimeus di dalam dua ayat ini, 47 dan 48, menunjukkan bahwa Bartimeus tetap menyadari diri. Sekalipun dia membutuhkan keluar dari situasi itu, namun dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia butuh belas kasihan Tuhan. Dia butuh Tuhan yang adalah segala-galanya itu, lebih di atas segala-galanya. Saudara yang diberkati Tuhan, ada kalanya banyak orang tidak menyadari diri, siapa pribadinya, siapa dirinya, sehingga ketika dia berdoa, ketika dia minta sesuatu dengan Tuhan, memaksa Tuhan, atau bahkan ada yang menodong Tuhan, ya. Ada yang menodong Tuhan seolah-olah dia punya andil, dia punya power, dia punya kekuatan untuk dapat mengatur Tuhan. Dia lupa bahwa, saudara, diri kita ini adalah orang-orang berdosa. Kita ini ibarat seperti Bartimeus, orang-orang yang butuh belas kasihan Tuhan, orang-orang yang butuh Tuhan bekerja di dalam hidup kita, dan kita tidak punya sesuatu apapun yang bisa kita jadikan itu sebagai andalan kita untuk kita berkata kepada Tuhan, saya layak Tuhan, saya sebenarnya layak untuk ditolong. Itu sesuatu yang sebenarnya kita harus pahami secara benar. Jadi kalau hari ini kita bisa melayani Tuhan, hari ini kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, hari ini kita punya andil di dalam pekerjaan Tuhan, hari ini kita mungkin doa dan puasa, ingat bahwa itu bukan untuk kita pakai menjadi senjata untuk kita dapat menodong Tuhan untuk menjawab keperluan-keperluan kita. Ya. Ingatlah baik-baik, kita harus tetap berkata seperti yang dikatakan oleh Bartimeus ini, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan. Saya ingin memberikan satu ayat paralel yang juga menggambarkan tentang situasi ini. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ya, Bapak Mama Saudara, perhatikan saya baca ayat ini. Injil Lukas pasal yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan. Mengenai dua orang yang datang di bait Allah, pemungut cukai dan orang Farisi. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku." Perhatikan kalimat ini ya. "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jelas di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa 2 orang pergi ke bait Allah. Yang satu sama-sama berdoa, tapi yang satu, saudaraku, meninggikan diri. Merasa bahwa apa yang dia lakukan di hadapan hadirat Tuhan itu dapat dijadikan senjata untuk dapat meminta sesuatu dari Tuhan. Sementara yang satu datang tanpa membawa apapun. Justru dia menyadari diri, dia tahu dia orang berdosa, dia tahu dia butuh Tuhan, dia tahu bahwa dia ini tidak bisa apa-apa. Dia pukul-pukul dirinya, dikatakan itu tanda penyesalan, tanda bahwa dia rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, orang inilah yang Alkitab katakan dibenarkan. Karena Alkitab berkata sekali lagi, orang yang rendah hati akan ditinggikan, sementara orang-orang yang congkak akan direndahkan. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, dimanapun Anda sedang menyaksikan live streaming ini, saudara, betapa pentingnya setiap hari kita menyadari diri kita. Betapa pentingnya setiap hari kita terus berkata, "Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Aku bukan siapa-siapa. Aku butuh Tuhan." Saudara, orang-orang seperti inilah yang akan melihat bagaimana tawaran spesial diberikan kepadanya. Karena Tuhan tahu mengangkat orang-orang yang rendah hati. Tuhan tahu melihat orang-orang yang datang dengan, saudaraku, tahu diri, tahu identitas. Orang-orang seperti ini pasti akan ditolong Tuhan. Karena itu hari ini, kalau kau sedang bergumul, ingat, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan sekali lagi menggunakan senjata-senjata kebenaran dirimu. Jangan menggunakan senjata-senjata perbuatan baikmu. Jangan menggunakan senjata-senjata yang kita jadikan itu sebagai sebuah modal untuk kita menodong Tuhan dapat menjawab doa kita. Itu orang yang tinggi hati. Itu orang yang merasa berjasa. Itu orang yang merasa bahwa dia punya andil di dalam keselamatannya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, janganlah jadi orang Kristen yang semacam itu. Karena pasti akan direndahkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, mari kita memperhatikan ayat yang ke-49 dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Ya, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga yang ingin saya seberangkan adalah dari kata kuatkanlah hatimu. Saudara, untuk mendapatkan tawaran spesial dari Tuhan, dibutuhkan hati yang kuat, hati yang teguh. Terjemahan lain, saudaraku, mengatakan hati yang tidak bercabang, hati yang percaya mutlak hanya kepada Tuhan saja, hati yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, hati yang tidak mengandalkan siapapun. Itu adalah hati yang akan melihat bagaimana Tuhan berperkara, Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati, dalam hidup ini kita membutuhkan banyak hal. Kita membutuhkan uang, kita membutuhkan saudara, kita membutuhkan kenalan, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Tetapi itu bukan andalan kita. Itu bukan pusat sentral pengharapan kita. Yang menjadi pusat sentral pengharapan kita adalah Tuhan. Jikalau kita sudah mengenal Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, ingatlah baik-baik, jangan andalkan apapun, uangmu, ATM-mu, harta kekayaanmu, kenalanmu, siapapun dalam hidup saudara, jangan jadikan andalan. Tapi biarlah hati saudaranya menjurus, hanya tertuju, hanya tersentral, terfokus, hanya kepada Tuhan saja.
Karena dia adalah pusat daripada segala-galanya. Dia sumber segala-galanya. Bukankah Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat yang kelima di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Dia akan terkutuk seperti semak bulus di padang belantara. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hati kita tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan dalam kepemimpinan Yosua, dalam kitab Yosua pasal yang pertama, saudaraku, berulang kali dikatakan di sana, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, maka kamu pasti akan beruntung. Tidak boleh belok ke kiri, tidak boleh belok ke kanan. Karena saudara, dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak tawaran yang diberikan kepada kita. Ada begitu banyak, saudaraku, tawaran-tawaran yang bisa mengalihkan hati saudara dari Tuhan. Tapi dengarkan baik, jikalau engkau rindu mendapatkan tawaran spesial dari Tuhan, biarlah hatimu hanya tertuju kepada Tuhan. Karena orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan pasti mendapatkan tawaran spesial dari Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang saya mau bagikan buat kita, yang ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah dia datang kepada Tuhan, dia tahu Tuhan punya waktu, timing buat dia, sekalipun sudah terakhir, Tuhan mau keluar dari Yeriko, saudara. Yang kedua, dia datang dengan kerendahan hati. Dia datang dengan merasa diri bahwa dia bukan siapa-siapa, dia cuma orang berdosa. Lalu yang ketiga, saudara, dia datang dengan hati yang kuat, hati yang teguh. Yang keempat, mari kita belajar dari ayat 50. Di sini dikatakan, menanggalkan jubahnya, saudara. Jubah di dalam Alkitab itu seringkali menggambarkan identitas seseorang. Ya, saudara, beda dengan kita sekarang. Semua orang bisa pakai pakaian apa saja, ya. Bahkan kadang-kadang orang kaya bisa berpakaian lebih sederhana daripada orang-orang miskin, ya saudara. Orang-orang yang kaya justru kadang-kadang tuh pakaiannya nggak terlalu menyolok, ya. Saya pernah lihat orang kaya naik pesawat, saudara, itu hanya pakai celana pendek dengan sandal jepit, ya. Padahal dia kalau ke Surabaya langsung pulang. Kalau kita kan, saudaraku yang diberkati, kadang-kadang pakai remen, ya, pakai lengkap semua. Ya, saudara, tapi uangnya cuma hanya cukup uang tiket pesawat, ya, saudara yang diberkati. Jadi, kalau masa sekarang memang susah dibedakan dari cara berpakaian seseorang, itu menunjukkan identitas seseorang. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi pada masa itu sangat menyolok, ya, sangat menyolok. Karena jubah itu betul-betul menggambarkan identitas seseorang. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Misal contoh, jubah ungu, pakaian ungu itu hanya bisa dipakai oleh orang-orang kaya. Jadi orang kalau pakai pakaian ungu itu menggambarkan identitasnya bahwa dia adalah orang kaya, orang punya duit, orang punya harta. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 mulai, soal perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya itu, cerita tentang Lazarus dan orang kaya itu. Atau kita juga pernah melihat di dalam Kisah Rasul, bukan, penjual kain yang namanya Lydia, itu juga dia menjual kain ungu, ya saudara. Itu juga kain yang hanya diperuntukkan buat orang-orang kaya. Nah saudara, di bagian lain juga kita pernah menemukan kisah-kisah contoh soal anak yang terhilang. Waktu dia kembali, dia dikenakan jubah baru, ya saudaraku. Jubah yang lama ditinggalkan, pakaian yang lama ditinggalkan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menggambarkan tentang jubah itu bicara soal identitas seseorang. Nah, ketika pengemis ini datang kepada Tuhan, ayat tadi mengatakan dia tanggalkan jubahnya. Saudara yang diberkati, bagian ini berbicara tentang bagaimana orang yang datang kepada Tuhan itu menyadari bahwa status hidup lamanya, saudara, kebiasaan lamanya, pikiran lamanya, semua yang dia pernah lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan harus ditanggalkan, harus diselesaikan, harus benar-benar diubahkan, saudara. Orang-orang seperti inilah
yang akan mendapat tawaran spesial dari Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mau ikut Tuhan, Anda mau alami sesuatu dengan Tuhan, tetapi hidupmu mau lama terus, ya, saudara. Masih terus berzina, masih terus mencuri, masih terus bersaksi dusta, ya, masih pakai pakaian-pakaian lama. Nah, itu tidak bisa, saudara. Orang-orang yang mau mendapatkan tawaran spesial dari Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul mau menanggalkan jubah lamanya, menanggalkan jubah yang tidak berkenan kepada Allah. Pakaian identitas lama harus ditanggalkan. Di bagian lain, saudara, kita bisa temukan dalam kitab Wahyu pasal 3. Jemaat Laodikia, ya saudara. Mereka merasa diri kaya, mereka mempunyai segala sesuatu. Tetapi rupanya mereka miskin secara rohani. Makanya Yesus pernah berkata, ya saudara, belilah emas dariku, ya. Lalu pakaian dariku, ya saudaraku. Jadi sekali lagi, bukan mereka tidak bisa beli pakaian, bisa. Tetapi ini persoalan identitas hidup baru di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, ini sangat penting. Saya mau ingatkan kepada kita semua yang ikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Semangat pagi hari ini, saudara. Dengar baik-baik. Ayo tinggalkan hidup lamamu. Jika engkau mau mendapatkan tawaran-tawaran spesial dari Tuhan. Kalau kamu mau supaya Tuhan tawari sesuatu yang lebih baik hari ini. Ayo, dengarkan. Tanggalkan jubah lamamu. Jika engkau tanggalkan jubah lamamu, pasti, saudara, Tuhan punya second time. Tuhan punya waktu yang tepat bagi saudara yang mempunyai kerinduan untuk betul-betul hidup dalam hidup yang baru. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang berikut di ayat 51 dan 52, bagian yang terakhir, ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yang terakhir, saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah iman kita, ya. Iman itu, saudaraku, iman itu menjadi sesuatu yang penting. Itu menjadi dasar. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak engkau lihat. Dasar dari segala sesuatu yang engkau tidak pernah dengar sebelumnya. Itu adalah iman. Jadi kalau saudara mau melihat tawaran spesial dalam hidupmu, Anda mesti memiliki iman. Iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan ayat tadi di bagian yang terakhir, ayat 52, iman itu membuat orang buta ini bukan hanya sekedar mengalami kesembuhan, tapi iman itu membuat orang buta ini mengalami yang namanya keselamatan. Iman itu membuat orang buta ini mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, ingatlah baik-baik, iman itu bukan hanya sekedar mengharapkan mujizat dari Tuhan, tapi iman itu adalah sesuatu yang lebih daripada sekedar mujizat. Iman itu adalah keselamatan yang kita dapati. Iman itu harus membuahkan hasil, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Apa artinya saudara mengalami mujizat? Apa artinya saudara mengalami kesembuhan? Apa artinya saudara ditolong Tuhan? Alami segala sesuatu yang luar biasa, tetapi Anda sendiri tidak yakin dengan keselamatanmu. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa betapa pentingnya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan hanya beriman soal mujizat, bukan hanya beriman soal sesuatu yang kita sedang butuhkan, tapi iman itu lebih daripada sekedar mujizat, kesembuhan, keberkatan, dan lain sebagainya. Iman itu bicara soal keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan itu akan membuat Anda menjadi orang Kristen yang terus mengikut Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Tapi kalau iman kita hanya iman mujizat, maka selesai di mujizat itu. Waktu Anda mengalami mujizat, Anda tidak lagi ikut Tuhan. Waktu Anda mengalami pertolongan Tuhan, Anda tidak lagi melayani Tuhan. Dan itu banyak terjadi. Karena ada banyak orang Kristen yang imannya mentok pada mujizat. Imannya mentok pada hal-hal berkat jasmani. Sehingga kalau Tuhan berkati dia, kalau Tuhan tolong dia, dia justru tidak hidup di dalam Tuhan dengan sungguh. Ini adalah iman yang keliru, saudaraku. Nah, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sudah belajar 5 hal penting yang saya bagikan. Jika saudara rindu mendapatkan tawaran spesial hari ini, dengarkan baik-baik.
Ingat, Tuhan punya second time. Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Sabarlah, setialah, dan terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan, kata kitab Roma pasal 5 ayat 5, tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, ingat pesan saya, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Jangan pernah sombong. Apapun yang sedang engkau raih hari ini, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, kita harus tetap tahu diri. Saya adalah orang-orang berdosa. Kasihanilah aku butuh belas kasihan Tuhan. Aku bukan punya senjata atau modal tertentu untuk dapat menodong Tuhan. No. Kita kosong, kita nihil, kita butuh belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, jikalau engkau datang di hadapan Tuhan, ingatlah, percayalah mutlak hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan apapun di dalam dunia ini. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, dan hanya percaya dan bersandar kepada Tuhan saja. Yang keempat, saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa, jikalau engkau rindu mendapatkan tawaran spesial dari Tuhan, tanggalkan jubah lamamu, identitas lamamu, hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Tanggalkan itu, maka engkau pasti akan melihat mujizat dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, saudaraku, iman itu bukan hanya bicara soal sesuatu yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita hari ini, tapi iman bicara tentang keselamatan kekal yang akan membuat kita berjalan dalam terang firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Saudara yang mungkin baru bergabung di live streaming pada pagi hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, saya ingatkan bahwa setiap hari saya akan terus berbagi berkat firman Tuhan ini kepada saudara, mungkin di pagi hari ataupun di malam hari. Saudara, saya akan berbagi. Kalau di pagi hari sekitar jam 6:30 pagi, lalu kemudian di malam hari, saudaraku bisa ikuti mungkin di sekitar juga jam 7 malam, ya saudara bisa ikuti. Dan pastikan bahwa Tuhan pasti akan memberkati saudara dengan kebenaran-kebenaran yang meneguhkan saudara. Mari kita berdoa, dan saya akan menutup firman Tuhan ini dengan doa bersama saudara sekalian. Serahkan pergumulan saudara. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada tawaran spesial buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah dengar firman. Tuhan berkati setiap saudara-saudara hamba-Mu yang sedang mengikuti live ini, yang mendengarkan. Tuhan berkati, bahkan yang akan mengikuti lewat channel YouTube di channel hamba-Mu. Tuhan berkati juga. Dan Tuhan dapati setiap mereka, beri tawaran spesial seperti yang Kau berikan buat Bartimeus, supaya setiap kami boleh melihat campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan dapati kami kalau seringkali kami mungkin tidak sadar, kami suka ikuti kemauan kami sendiri. Kami tidak sadar bahwa Tuhan punya second time buat kami. Kami rindu hanya kami punya rencana yang terjadi. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami juga kalau mungkin kami ada kesombongan-kesombongan. Kami suka menodong Tuhan dengan senjata modal kami yang kami buat. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang dapat kami argumentasikan dengan Tuhan. Ampuni kami Bapa di sorga. Ampuni kami juga kalau kami mungkin, oh Tuhan, Engkau dapati hati kami mulai bercabang. Kami tidak lagi bersandar kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Kami lebih berharap kepada harta-harta dunia atau kekuatan-kekuatan yang kami miliki di tengah-tengah hidup ini. Ampuni kami. Tuhan dapati kami juga kalau seringkali hidup lama kami terus masih mengikuti. Kami mau mujizat, kami mau ditolong Tuhan, tapi kami tidak mau tanggalkan hidup lama. Ini sesuatu yang salah Tuhan. Ampuni kami tahu, kami sadar hari ini. Bersihkan kami Tuhan, murnikan kami supaya kami hidup ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dapati kami Tuhan kalau iman kami hanya iman sementara, iman mujizat, iman yang hanya mengharapkan tanda-tanda. Ampuni juga Tuhan, sebab kami tahu bahwa mujizat tidaklah kekal. Sesuatu yang dalam dunia ini akan berakhir, tapi biarlah kami boleh beriman tentang keselamatan Tuhan itu, sehingga kami boleh berjalan terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dapati setiap umat Tuhan dimanapun saat pagi hari ini mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha bisnis mereka, berkati anak-anak mereka, orang tua mereka, berkati suami istri. Tuhan berkati sekalian. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dapati kalau ada yang sakit, beri tawaran spesial. Kalau Engkau kehendaki, Tuhan nyatakan. Bapa, dalam nama Yesus, kalau ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan, nyatakan kalau Engkau kehendaki Bapa di sorga. Dan Tuhan juga tolong semua
yang sedang ada dalam masa pandemi ini Tuhan, dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Kami doakan Tuhan, tetap campur tangan, buka jalan. Secara khusus bangsa negara kami yang sedang mengupayakan untuk bangsa ini cepat keluar dari pandemi yang berkepanjangan. Tuhan, kami doa Tuhan berkati, beri hikmat, akal budi supaya mereka dapat memikirkan hal-hal terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Allah. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Shalom, semangat pagi. Haleluya.